Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkum jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Mukhlisin rahimakumullah beserta para penonton YouTube Al-Mukhlisin Baraya dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang tadabbur Quran surah Al-Kautsar wat Takasur dan At-Takasur. Nah, dalam Al-Quran ada dua surah yang diberi nama berdasarkan nikmat yang banyak, yaitu Al-Kautsar dengan At-Takasur. Al-Kautsar adalah surah yang terpendek di antara 114 surah yang ada. Dia hanya terdiri atas 3 ayat. Ya, memang ada 3 surah yang hanya terdiri atas 3 ayat. Ya, ada yang bisa sebutkan secara berurut. Ya, surah Al-Asr dulu, kemudian Al-Kautsar, kemudian An-Nasr. Nah, di antara 3 surah ini Al-Kautsar lah yang paling pendek karena masing-masing ayatnya pendek-pendek. Namun demikian dia memuat tentang nikmat Allah yang begitu banyak yang diberikan kepada Rasulullah SAW dan umatnya, baik di dunia ini terlebih lagi di akhirat kelak. Nah, sebelum turunnya surah ini, Rasulullah SAW saat itu mengantuk dan sempat terdiam. Ya, dalam diamnya itulah turun malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka, kami telah mengaruniakan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Nah, nikmat yang banyak. Di sini Allah menggunakan kata kami bukan berarti Allah banyak, tapi dalam menyampaikan memberikan nikmat itu, ya Allah tidak langsung, tidak sendiri langsung, tapi lewat malaikatnya, ya, yang memberikan itu nikmat termasuk dari makhluknya alam semesta ini. Nah, Al-Kautsar nanti di hari akhirat ada namanya Telaga Kautsar yang tidak habis-habisnya airnya, dan bagi yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran bahkan disebutkan ada 4 sungai. Ada 4 sungai yang secara berurut disingkat TSAM. Apa itu TSAM? Sungai air tawar, T, S susu, A arak, M madu. Nah, sungai air tawar yang sangat jernih, kaya dengan mineral. Ya.
seperti air mineral kita ini. Itu lebih jernih lagi ya. Nah, kemudian sungai susu yang tidak berubah rasanya, lam yataghayyar ta'mu. Kalau susu di dunia ini ya, kalau terbuka disimpan 1 hari 1 malam sudah jadi kecut, basi ya. Tapi di surga enggak berubah rasanya, segar terus. Jadi nanti di surga kita bisa menyelam di sungai susu, sambil menyelam minum susu kalau mau ya luar biasa ya. Kemudian sungai arak ini tidak memabukkan kalau di surga. Kalau di sini bikin orang teler ya di dunia. Nah, kemudian terakhir adalah sungai madu yang murni ya, asli. Nah, jadi Allah telah memberikan ya kita nikmat yang banyak. Nah, di dunia ini, kenapa di dunia ini dikatakan dapat nikmat yang banyak? Karena kalau kita lihat dalam hadis dikatakan rakataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 rakaat saja di sebelum subuh ya, waktu fajar itu, sebelum fajar ya, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Cuma ya tentu itu tidak didapatkan di dunia ini saja ya, tapi lebih baik dianggap ya. Artinya nanti di akhirat baru kita dapatkan semuanya. Nah, itu lebih baik. Inna a'tayna kal kausar. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat kedua, fasolli li rabbika, maka hendaklah kamu sholat karena Tuhanmu, karena Allah. Jadi semata-mata karena Allah, bukan riya'an nas, karena mau dilihat oleh manusia, atau sum'ah, mau didengar atau dipuji ya oleh manusia. Jadi ada atau tidak ada yang melihat atau memuji kita, kita tetap melaksanakan perintah Allah ya dengan baik dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, fasalli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Nah, kata kurban ini kalau kita lihat ya dari kata qoroba, ya qorobu kurbanan, artinya dekat. Taqarrub ilallah itu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sejauh mana kedekatan kita kepada Allah, sejauh itulah kita rela berkurban karena Allah. Nah, kalau kita lihat ayat ini, kalau ayat 2 ini memang lebih khusus tentang perintah kurban. Jadi sholat dulu, sholat yang dimaksud di sini kalau khusus itu adalah sholat Idul Adha. Baru wanhar, berkurbanlah ya setelah sholat Id. Nah, kalau itu dilaksanakan sebelum sholat Id, maka ya itu tidak dihitung kurban, hanya sedekah biasa. Kalau kita bagi-bagikan orang makan, ya. Nah, insya Allah tidak lama lagi, insya Allah kita akan melaksanakan Idul Kurban. Ya, kembali kita berkurban. Nah, kita lihat kalau dia makna secara umum, sholat ini mewakili ibadah-ibadah yang lain. Ya, dia merupakan as-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang utama agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Maka barang siapa yang menegakkan sholat, sungguh dia telah menegakkan agamanya. Sebaliknya, waman tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah meruntuhkan agamanya. Jadi sholat ini maksudnya ibadah, ya, cuma mewakili ibadah yang lain secara umum. Ya, fasalli, beribadalah kepada Allah, ya, karena Allah, ya, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, kurban ini juga
setiap amal ibadah yang kita lakukan sebenarnya butuh pengorbanan. Dan makin besar pengorbanan kita dalam ibadah itu, insya Allah makin besar pahalanya. Seperti ibadah haji. Ibadah haji itu luar biasa pengorbanannya. Mulai dari harta, tenaga, apa semua, ya, waktu kita, ya, sampai kembali. Itu besar ya pengorbanannya. Nah, dan makin besar pengorbanan ini, kita kalau rela, itu menunjukkan kecintaan kita kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan adapun orang-orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Dia rela kurbankan apa yang dia miliki. Apalagi kalau hanya kurban sapi, kambing, sepertujuhnya lagi. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam sampai diuji oleh Allah untuk kurbankan anaknya yang sangat dia cintai, satu-satunya saat itu, yang sudah lama ditunggu. Sudah umur berapa tahun itu? 80-an. Ya, baru ada anaknya. Tapi karena cintanya kepada Allah, dia relakan. Nah, inilah insya Allah pengorbanan yang kita laksanakan. Insya Allah itu yang menunjukkan ketakwaan kita. Kemudian di ayat terakhir dalam surah ini, Allah menutup dengan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus. Nah, kenapa ayat ini muncul? Karena waktu itu Rasulullah SAW baru saja meninggal putranya, namanya Ibrahim. Kebetulan sama dengan Nabi Ibrahim, ya, putranya Nabi, ya, meninggal. Sehingga orang-orang kafir ketika itu menyatakan terputuslah keturunan Rasulullah SAW, tidak ada pelanjutnya. Tapi Allah sendiri membalas, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, dia yang terputus keturunannya, ya, tidak bisa mewarisi apa. Bahkan di dunia ini selesai apa yang dia lakukan itu tidak dibawa sampai mati di akhirat. Tapi kalau Rasulullah SAW, ya, risalahnya sampai akhir zaman. Al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Setiap kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW, ya, kita bersalawat. Jangan lupa bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, kita bersalawat, ya, tidak terputus. Nah, sekarang kita lihat siapa yang paling membenci Rasulullah SAW. Ada dua Abu. Abu apa itu? Bukan Abu Gosok. Abu Jahal dengan Abu Lahab. Abu Jahal ini teman sepermainan Muhammad bin Abdullah. Belum Nabi waktu itu, waktu kecil, saya kecil. Sudah bermain bersama-sama, pernah berkelahi. Dan dikala ini Abu Jahal. Tapi kemudian namanya anak-anak baikan lagi. Ya, jadi kalau anak-anak berkelahi, tapi orang tua jangan ikut berkelahi juga, jangan ikut campur. Ya, itu biasa. Setelah dewasa, Abu Jahal kemudian melamar Siti Khadijah. Ya, tapi kemudian ditolak oleh Siti Khadijah. Setelah ditolak, majulah Muhammad bin Abdullah, belum juga Nabi, umur 25 tahun, melamar Siti Khadijah. Kemudian alhamdulillah diterima lamarannya, diterima. Jadi umur yang bagus menikah berapa tahun? 25 tahun. Jangan lewat, terlambat. Saya ini menyesal waktu menikah, karena umur saya 28 tahun waktu itu. Saya menyesal kenapa terlambat. Ada mantu saya ini dua. Mantu saya dua, ada yang dari Bogor dengan dari Maros ini. Kebetulan beliau hadir nanti jadi moderator. Dikirim dari Maros ini. Itu menikahnya umur 29 tahun.
Ya, tapi enggak apa, lebih baik terlambat daripada tidak. Gitu. Jadi umur yang bagus itu, umur 25 tahun menikah. Karena ada juga hadisnya Nabi SAW menyatakan, didiklah anakmu 25 tahun sebelum lahir. Bagaimana maksudnya? Maksudnya orang tuanya ini yang dididik dulu sebagai calon orang tuanya 25 tahun. Jadi umur 25 tahun itu. Ya. Jadi diterima lamarannya Nabi Muhammad oleh Siti Khadijah. Sehingga makin dendamlah ini Abu Jahal. Padahal setelah Nabi SAW ya diangkat sebagai Nabi, Nabi tidak dendam. Nabi SAW bahkan mendoakan ini Abu Jahal. Ya Allah, ya jadikanlah ya salah seorang dari dua Umar. Semoga ya Islam ini makin cepat berkembang, jaya. Ternyata yang dapat hidayah, petunjuk adalah siapa? Umar bin Khattab. Bukan Umar bin Hisham. Nah, Umar bin Hisham inilah nama sebenarnya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu gelar yang diberikan oleh Allah sebenarnya. Ya, Abu artinya bapak, Jahal yang jahil, yang bodoh karena tidak mau menerima kebenaran. Ya. Jadi itu. Nah, kemudian Abu yang kedua ada namanya Abu Lahab. Abu Lahab. Bahkan diabadikan namanya dalam Quran surah Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tabbat, celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Nah, kedua belah tangannya dulu disebut. Kenapa? Karena tangan ini yang banyak berbuat. Watab, dan sungguh-sungguh celaka. Artinya bukan hanya tangannya, semuanya celaka dari dirinya. Ya. Terus ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna daripadanya malnya, maluhu. Ya, wa ma kasab, dan apa-apa yang dia usahakan. Ya, mal. Jadi hartanya yang dia belanjakan